Lo pernah gak sih ngerasa kayak hidup lo tuh lagi mandek banget? Kayak semua orang di sekitar lo udah punya tujuan yang jelas. Ada yang kerja di tempat impian, ada yang udah nikah, ada juga yang sibuk ngejar passion mereka. Terus lo ngeliat diri lo sendiri dan mikir, gue ngapain ya? Gue mau jadi apa sih sebenarnya? Rasanya tuh kayak lo lagi jalan, tapi nggak tahu arahnya kemana. Sementara yang lain udah pada finish duluan. Kalau lo lagi ngerasa kayak gitu, santai aja. Lo nggak sendirian. Banyak kok yang ngalamin hal serupa, terutama di umur 20-an. Ini yang biasanya disebut quarter life crisis. Masa-masa dimana lo mulai banyak mikir tentang hidup, karir, hubungan, sampai siapa diri lo sebenarnya. Di episode Zona Tumbuh kali ini, gue bakal ajak lo ngobrolin ini bareng-bareng. Siapa tahu setelah nonton, lo bisa dapat sedikit pencerahan buat terus jalan pelan-pelan tapi pasti. Quarter life crisis biasanya kejadian di umur 20-an sampai 30-an. Fase transisi yang lumayan bikin kepala muter. Di umur segini, hidup tuh mulai masuk ke bab baru. Dari yang tadinya dunia lo isinya kelas, tugas, nongkrong, sekarang lo harus ngadepin dunia kerja yang kerasnya bukan main. Lo mulai hidup mandiri, ngurus semuanya sendiri, dan pelan-pelan sadar kalau jadi dewasa tuh nggak cuma soal umur, tapi soal tanggung jawab dan keputusan-keputusan besar yang nggak bisa lo hindarin. Dan ini tuh bukan sekedar lagi galau biasa. Menurut laporan dari The Guardian, lebih dari 75% anak muda ngalamin gejala quarter life crisis. Rasanya itu kayak lo jalan di tempat, stuck, tapi di saat yang sama lo juga takut buat melangkah karena gak yakin sama pilihan lo sendiri. Lo takut salah jalan, takut ngecewain orang, takut gagal. Dan yang bikin makin berat, semuanya datang bareng-bareng. Tapi justru karena semua ini berat, fase ini bisa jadi momen penting buat lo buat ngeliat ke dalam diri sendiri, buat refleksi, buat kenal diri lo lebih dalam. Bukannya nyari jawaban instan, tapi belajar buat nerima kalau nggak apa-apa kok kalau belum tahu semuanya sekarang. Yang penting lo lagi jalan, pelan-pelan tapi lo tetap tumbuh. Nah, mungkin ada yang masih bingung, gimana lo bisa tahu kalau lo lagi ngalamin quarter life crisis? Kadang kita tuh merasa ada yang nggak beres, tapi kita nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata. Nah, disinilah pentingnya lo bisa ngenalin tanda-tandanya. Karena dengan ngerti apa yang lo rasain, lo bisa mulai ngerti juga gimana cara ngadepinnya. 1. Lo sering ngerasa iri ngelihat temen-temen yang kelihatannya udah berhasil. Scroll Instagram, lihat temen yang udah kerja di tempat keren, ada yang baru nikah, ada yang pamer foto liburan tiap bulan. Di satu sisi, lo pengen ikut seneng, tapi di sisi lain, ada rasa iri yang gak bisa lo tahan. Lo mulai ngebandingin hidup lo sama mereka, dan lama-lama jadi mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? 2. Lo gonta-ganti passion atau karir, tapi tetap gak nemu yang klik. Awalnya, lo semangat banget ngerjain suatu hal. Beberapa bulan kemudian udah ngerasa bosen, ganti lagi, terus ulangi lagi dari nol. Lo sempet mikir mungkin lo belum nemu yang cocok, tapi makin lama makin bingung. Gua tuh sebenarnya minat di mana sih? 3. Lo takut buat ambil keputusan besar. Lo dikasih pilihan, pindah kerja, lanjut kuliah, mulai bisnis, atau ninggalin hubungan yang gak sehat, tapi lo malah stuck. Takut salah langkah, takut nyesel, takut ngecewain orang lain. Akhirnya lo diem di situ aja, gak ambil keputusan apapun. 4. Lo mulai mempertanyakan hubungan, pertemanan, bahkan nilai hidup. Yang dulu lo anggap pasti, sekarang jadi penuh tanda tanya. Temen deket yang jadi jauh, pasangan mulai gak sejalan, dan obrolan yang dulu nyambung sekarang malah bikin kesel. Lo juga mulai mikir ulang soal hal-hal yang lo percaya. Nilai hidup, prinsip, tujuan, semua kayak di reset ulang. Dan proses itu kadang bikin lo ngerasa sendirian banget. Dan ingat, ini semua valid. Gak ada yang salah sama lo. Lo bukan lemah, bukan gagal.
lo cuma lagi di fase hidup yang memang berat, tapi juga penting buat perkembangan diri lo. Setelah lo mulai sadar sama tanda-tanda quarter life crisis, mungkin lo jadi mikir, kok bisa ya gue ngerasa serumit ini? Nah, ternyata perasaan yang lo alami itu gak datang tiba-tiba. Ada banyak hal di sekitar kita, baik di luar maupun dari dalam diri kita sendiri, yang pelan-pelan ngebentuk tekanan itu. Kadang kita sadar, tapi hal-hal kecil yang numpuk bisa bikin hati dan pikiran jadi penuh. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin semua hal ini bisa kejadian? Yuk, sini gue bahas faktor-faktor yang menyebabkan quarter life crisis. 1. Tekanan sosial. Media sosial tuh pedang bermata dua. Di satu sisi lo bisa dapat inspirasi, tapi di sisi lain lo gampang ngebandingin diri. Tiap hari disodorin konten orang yang baru dapat beasiswa, kerja di luar negeri, nikah, punya rumah, dan hidupnya kelihatan perfect. Tekanan sosial kayak gini bikin lo ngerasa tertinggal, walaupun sebenarnya lagi berproses juga. Kedua, ekspektasi diri sendiri. Dari kecil, kita sering dikasih bayangan hidup ideal. Lulus kuliah tepat waktu, umur 25 tahun udah mapan, umur 27 udah nikah, umur 30 punya rumah. Ekspektasi yang tertanam sejak lama bikin kita ngerasa gagal kalau belum nyampe ke titik itu. Ketiga, realita dunia kerja. Waktu kuliah, lo mungkin ngebayangin dunia kerja itu seru, produktif, dan sesuai passion. Tapi begitu masuk dunia nyata, ya beda banget. Banyak yang kerja bukan karena suka, tapi karena butuh. Kadang job desk-nya nggak sesuai, lingkungannya bikin stres, atau karirnya mentok. Realita ini bikin lo mempertanyakan pilihan lo, bahkan ngerasa kehilangan arah karena semua yang lo rencanain dari dulu rasanya jadi nggak relevan. Keempat, ketidakpastian finansial. Urusan uang tuh salah satu pemicu stres terbesar di fase ini. Banyak anak muda yang masih harus bayar utang kuliah, cicilan, atau kerja serabutan yang penghasilannya nggak pasti. Buat nabung aja susah, apalagi punya tabungan darurat. Kondisi kayak gini bikin lo ngerasa gak aman secara finansial, dan itu ngaruh banget ke rasa tenang lo dalam ambil keputusan hidup. Nah, setelah tahu faktor-faktor yang bikin fase ini berat, mungkin lo bertanya-tanya, terus kita harus ngapain dong? Tenang, lo gak harus langsung punya semua jawaban. Kita bakal ngobrol soal gimana caranya ngadepin quarter life crisis tanpa panik. Let's slow it down bareng-bareng. Sekarang kabar baiknya, quarter life crisis itu normal. Lo nggak aneh, lo nggak sendiri. Dan yang paling penting, ini bisa lo lewatin. Serius deh, banyak orang yang pernah ada di titik yang sama dan mereka berhasil keluar kok. Pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Tapi ada hal yang perlu lo ingat, jangan panik. Karena panik bikin lo gerak asal-asalan, ngambil keputusan buru-buru, atau malah berhenti total karena bingung harus mulai dari mana. 1. Cari komunitas yang suportif. Gue tahu gak semua orang punya support system yang ideal, tapi minimal coba cari 1-2 orang yang bisa lo ajak ngobrol tanpa takut dihakimi. Bisa teman lama, mentor, atau komunitas online. Kadang, dengan cerita orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru. 2. Batasi konsumsi media sosial. Semua hal yang ada di Instagram maupun TikTok kelihatannya sukses, cakep, sejahtera. Padahal, itu semua bisa aja editan. Bisa aja cuma 1% dari hidup mereka. Coba detox dulu, seminggu aja. 3. Coba hal baru. Kalau lo ngerasa stuck, kadang jawabannya bukan introspeksi diri, tapi eksplorasi. Coba deh ikut kelas online atau iseng belajar hal random yang lo suka dari dulu. Misalnya ngelukis, belajar coding, ikut kelas baking. Siapa tahu justru dari sana lo bisa nemu arah baru. 4. Ngobrol sama profesional. Ini yang kadang masih dianggap tabu, padahal penting banget. Lo gak harus nunggu parah dulu buat ketemu psikolog atau konselor. Kadang kita butuh orang luar yang netral buat bantu lurusin benang yang kusut di kepala. Dan itu bukan tanda lo lemah. Justru itu buktiin lo peduli sama diri lo sendiri. Quarter life crisis itu bukan akhir dari segalanya. Justru
Ini bisa jadi titik awal yang keren banget buat lo mulai memahami siapa diri lo sebenarnya. Apa yang benar-benar lo pengen dan gimana lo pengen menjalani hidup lo ke depannya. Kadang kita butuh jatuh dulu supaya bisa bangkit dengan lebih kuat dan arahnya jelas. Fase ini ngajarin lo buat lebih jujur sama diri sendiri, buat berani nanya pertanyaan-pertanyaan besar, dan buat siap menerima perubahan yang mungkin selama ini lo takutkan. Kalau lo merasa video ini ngebantu lo, yuk follow Zona Tumbuh supaya kita bisa tumbuh bareng lo semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan episode terbaru dari Zona Tumbuh. Gue Kevin, pamit dulu. Ingat, berkembang itu bukan soal lari paling cepet, tapi soal terus jalan walau pelan. Sampai ketemu di Zona Tumbuh berikutnya. Stay mindful, stay growing.